atau kita punya sudah panen, ternyata hasil panennya melampaui 6 wusuk atau setara 780 kilo. Dikasih keluarlah 5%, dipilih yang tidak bagus. Ini kata Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Jangan kamu memilih saat hendak berzakat yang paling khabith, jelek, dimana kalau kita sendiri yang dapat itu kita ambil sambil tutup mata, tanda kalau kita juga tidak suka dengan keadaan seperti itu. Dari tayamum, dari kata seperti ini, memilih. Adapun tayamum secara istilah adalah bersuci dengan menggunakan debu yang diusapkan ke bagian anggota tertentu dengan niat yang khusus sebagai pengganti wudu. Dan ini tayamum ini merupakan keistimewaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadas kita diangkat tidak selamanya harus pakai air. Ya. Bahkan boleh tayamum ketika ingin melakukan ibadah yang membutuhkan tayamum. Fa in ajazat an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talab, kalau seseorang tidak bisa menggunakan air disebabkan karena dua. Yang pertama memang karena tidak ada air ba'da talab, setelah dia mencari. Jadi syarat tayamum pertama, kalau kita mau tayamum, misalkan kita buka keran air, mau pergi wudu, tidak ada air keluar, tidak langsung kita tayamum. Tetapi syarat pertama itu kita harus melakukan aktivitas mencari dulu. Ya. Jadi kalau tidak ada air langsung mencari dulu, tidak langsung tayamum. Karena ayat Al-Qur'an bilang begini, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak mendapati air, maka tayammumlah. Dan kata tajidu itu ada setelah kita melakukan pencarian, ada usaha mencari. Maka ulama mengkategorikan bahwa kalau tidak ada air, ada 3 daerah. Ada yang wajib mencari, ada yang sudah tidak wajib. Yang pertama adalah haddul gaus, batas kalau kita bersuara, kita akan angkat suara kita terdengar satu lingkaran itu dalam daerah itu kita wajib mencari. Artinya kalau kita bicara berteriak, lalu suara kita bisa terdengar satu masjid, maka sebelum kita bertayamum wajib keliling dulu. Wajib keliling dulu ini, periksa keran yang ada di sana, periksa di sini, kecuali kalau sudah dikasih tahu oleh orang yang bisa diterima informasinya, baru. Itu pun harus dalam keadaan yakin. Di luar itu ada namanya haddul bu'd, haddul qurb. Di luar batas masjid ini sudah sunnah kita mencari. Ya. Sunnah kita mencari boleh, tetapi tidak wajib. Sudah boleh langsung tayamum. Apalagi kalau haddul bu'd sudah beda kelurahan, itu sudah langsung saja tayamum. Ya. Jadi yang pertama ada namanya tolab, aktivitas mencari setelah mau berwudu atau mengangkat hadas dan tidak didapati air. Au li udhrin min marad, bisa juga ada air
tapi tidak bisa dipakai. Misalkan apa? Satu sakit, tidak boleh kena air. Nah, ini boleh langsung bertayamum. Boleh untuk bertayamum. Jadi syaratnya dua, tidak ada air atau ada uzur syar'i. Uzur syar'i yang pertama sakit, ya. Artinya sakit yang memang kalau sakitnya itu pakai air, dia terkena air, sakitnya akan bertambah lama sembuh atau memperparah. Nah, maka itu boleh. Tapi kalau sakit biasa ji, ya, sakit gigi tidak ada hubungannya. Boleh, tidak harus bertayamum. Ya, itu yang kedua. Kemudian juga uzur syar'i, kita punya air, tapi ada orang atau ada hewan yang mau minum. Kita punya air 1 ember, baru kita lihat ada hewan yang kehausan. Kalau kita kasih minum, tidak bisa kita pakai berwudu. Kalau kita pakai berwudu, hewannya akan kehausan. Yang mana didahulukan, Pak? Nah, yang mana didahulukan? Tidak boleh tayamum. Boleh dikasihkan dulu hewannya minum. Yang tidak boleh itu cuma dua, al-kalbul aqur sama orang yang kafir harbi. Nah, jadi kalau ada musuhnya Islam, kita punya air 1 ember, dia adalah musuhnya Islam, jelas-jelas menampakkan perlawanannya, mau membantai kaum muslimin. Kita ada air 1 ember, tidak apa-apa mati, pakai saja wudu, Pak. Nah, itu. Ya, kafir harbi dan al-kalbul aqur. Itu pembahasannya yang dibahas oleh ulama. Au limani'in minal wusuli ilaihi min sab'in au habsin. Atau yang ketiga, airnya ada tapi kita terhalang dengan air itu. Apakah terhalangnya karena hewan buas atau dia dalam kondisi terpenjara? Nah, di situ boleh tayamum. Ya. Misalkan mohon maaf ada orang yang mungkin di penjara mau sholat, ada air tapi kebetulan tidak terbuka ini sel dan masuk waktu sholat, boleh tayamum. Ya, boleh langsung tayamum. Atau di hutan itu ada air, tapi kalau kita ke sana khawatirnya ada hewan buas, jelas-jelas kelihatan, ya, kita tayamum. Ya. Yang ketiga, au kanal ma'u lihajatin tahtaju ilaihi li'atshik au 'atshi rafiqik. Atau kita punya air, cuman air ini untuk minum kita dan minum orang yang bersama kita di dalam perjalanan, boleh langsung tayamum. Au kana milkan li ghairik wa lam yabi illa bi aktsani min thamanil misli. Atau ada air tapi dijual, airnya dijual, baru berapa nak jualkan? Lebih dari harga normal, maka kita tidak wajib membeli meskipun ada uang. Tapi kapan airnya itu harga normal? Harga normal airnya berapa harga normal, Pak? 5.000 satu air aqua satu besar itu, 10.000, 7.000, 10.000. Kalau kita ada uang wajib membeli. Nah, harga normal. Tapi kalau dijualnya misalkan air aqua yang besar begini dijual 50.000, itu sudah di luar harga normal. Boleh kita langsung tayamum dan tidak wajib untuk membeli meskipun ada uang. Ya. Karena punya orang. Au kanat bika jaraha au marad takhafu minhu ala nafsik. Atau kita punya luka, sakit yang bisa mencelakai, kita khawatir sakitnya itu bisa tambah parah. Fasbir hatta yadkhula waqtal fardhah. Kemudian setelah kita selesai masalah air ini, mencari air, jangan langsung tayamum. Tunggu sampai azan. Karena kita tayamum biasanya untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah terserah. Tapi kalau untuk sholat wajib,
tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu. Jadi memang misalkan kita mau tayamum untuk sholat zuhur, maka nanti kita boleh tayamum setelah azan zuhur dan tetap tidak ada air, baru tayamum. Thumma uqsud sa'idan tayyiban alaihi turabun khalis tahirun layyin. Lalu cari di mana ada debu yang tidak tercampur dengan apa-apa, ya, dan lembut. Makanya pasir tidak boleh, pasir karena sudah tercampur dengan kerikil, ya. Tercampur dengan semen tidak boleh, selain membahayakan ini karena memang syaratnya adalah turabun tahir, ya, yang bersih. Ya memang debu asli ada di karpet, ada di dinding, ada di lantai, di mana saja ada debu, ya. Fadrib alaihi bikaffaik. Nah, sunnahnya kita membaca basmalah dulu, lalu kita pukul dengan kedua telapak tangan. Misalkan di sini, ini ada debu ini, misalkan. Nah, dhaman baina asabi'i. Ini tangan dalam keadaan jari-jarinya rapat. Jari-jarinya rapat. Dan saat itu kita berniat, niatnya istibahatu fardis shalah. Nawaitu tayammuma istibahatan lis shalah, li fardis shalah. Saya ulangi, nawaitu tayammuma istibahatan li fardis shalah. Saya ulangi lagi, nawaitu tayammuma istibahatan li fardis shalah. Nawaitu at-tayammuma istibahatan li fardi as-shalah. Itu pas memukul. Hatinya begitu, itu artinya saya berniat tayamum supaya halal untuk sholat. Karena kapan kita ada hadas, haram untuk sholat, ya. Nah, kalau kita ada cincin, sebenarnya cincin ini misalkan seperti ini, pas kan yang pertama muka, pas membasuh muka, cincin ini tidak wajib dibuka, tidak wajib. Kenapa? Karena tangan waktu itu adalah pengangkut debu, bukan objek yang akan dibasuh. Wajah yang wajib dibasuh. Maka cincin pada pukulan pertama itu tidak wajib dibuka. Nanti pukulan kedua wajib dibuka. Kenapa? Karena tangan sudah menjadi objek basuhan, ya. Tapi makanya kalau tidak mau repot, buka memami dari awal. Sebenarnya pas muka tidak wajib, tetapi biar tidak repot, buka memami dari awal. Ada jam tangan, buka memang. Memang di basuhan pertama muka tidak wajib, tapi ketika tangan kita basuh kan melewati ini. Maka dibuka di pukulan kedua, itu jam tangan pun harus dibuka. Ya. Gelang, jam tangan, cincin, apapun yang melengket di tangan. Ya. Nah, pukulan pertama kita membasuh wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah wala tatakallaf isalul ghubar ila manabiti syari khaffa au kathuf. Lalu pukulan pertama, kalau tebal sekali debu usahakan kita kasih tipis, tapi kalau tidak ya terlalu tebal. Tidak boleh begini Pak, jangan begini, karena debunya bisa jatuh semua nanti. Cara meringankan debu itu cara pukulnya begini. Nah itu pun kalau banyak, kalau tidak langsung saja. Ya. Sudah pukul, basuh 1 kali, bukan 3 kali. Selesai.
Dan ini kalau bisa nempel ini, supaya kita pastikan antara ini sama ini tidak ada spasi. Jadi kita pastikan semua itu kena debu. Oke. Tsummanzi khatamak. Maka Imam Ghazali bilang, setelah membasuh muka, lepas cincinmu. Nah, kenapa? Karena tangan sudah menjadi objek ini. Makanya lepas memang nih Pak, dari awal, kecuali kalau takuki hilang jam tangan atau cincin, karena banyak tahun sekarang jam tangan itu lebih mahal daripada rumah, ya lebih mahal daripada motor banyak Pak. Nah, cincin juga batu bacan. Wadrib darbatan thaniyatan mufarraqan baina asabi'ik. Pukulan yang kedua sunnah itu jari renggang. Yang kedua itu sunnah, ya, sunnah, tidak wajib. Yang kedua renggang ininya. Wamsah bihi ma yadaik ma'a mirfaqaik fa in lam tastaw'ibahuma fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ibahuma. Lalu setelah memukul, kalau bisa ini memang dilepas memang sebelum memukul pertama tadi. Pukulan yang kedua, lalu mulai dari tangan kanan, nah, gini sampai siku-siku kayak wudhu dan ke arah dalam. Nah, baru ini lagi. Jadi luar dulu baru dalam. Ini juga luar dulu sampai siku-siku baru dalam. Kalau dirasa tangan itu kayak keset sekali, artinya tipis sekali debunya, saat sudah tangan pertama boleh pukul lagi jadi 3. Tapi kalau tebal gitu debu dirasa, lancar jaya, atau misalkan tangannya berkeringat, itu kan biasa habis debunya itu. Boleh pukul lagi untuk yang tangan kiri. Tapi kalau lancar jaya, dilihat debunya masih banyak, itu jadi saya ulangi begini, kanan dulu, ke belakang, ke dalam, baru ke tangan kiri. Jadi mulai dari sini berakhir di sini, kanan dan kiri, 2 kali tepukan. Kalau butuh 3 boleh. Thumma imsah ihda kaffaika bil ukhra wamsah ma baina asabika bit takhlil wa shalli bihi fardhan wahidan. Dan harus disunahkan juga kalau ini kasih lewat jari-jari yang ini di dalamnya ini satu membasuh. Jadi mulai dari atas sini. Misalkan ada aktivitas begini. Jadi tangan itu ada begininya supaya ini kita kasih kena debu juga. Ya. Wa shalli bihi fardhan wahidan. Dan tayamum hanya untuk satu solat wajib. Satu kali pakai kalau solat wajib. Jadi kalau misalkan kita tayamum untuk solat zuhur, pastikan sudah masuk waktunya, sudah azan, kita tayamum. Setelah sholat zuhur, mau sholat asar nanti tayamum lagi, tunggu sampai masuk waktu. Kalau menjama, setelah sholat zuhur tayamum cepat, baru bangkit lagi untuk sholat asar. Kalau menjama. Jadi kaidahnya, kalau tayamum itu untuk sholat wajib hanya boleh dipakai satu kali sholat. Wa ma syi'ta minan nawafil. Adapun kalau sholat sunnah terserah berapa kali pun untuk satu kali tayamum. Mau sholat malam tapi tidak ada air, tayamum sampai sholat witir boleh untuk satu kali tayamum. Kalau sholat wajib harus setiap sholat itu bertayamum. Fa in aradta fardan saniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Kalau kita mau sholat wajib yang kedua kalinya, maka kita wajib untuk bertayamum untuk yang kedua kalinya. Sekarang, bagaimana kalau kita sholat
Kasih nyala keran, tidak ada air, kita cari keliling rumah, tidak ada air, sudah kita tayamum. Setelah kita sholat, jalan air. Kita sudah dalam sholat ini, Allahu Akbar, rakaat ketiga, terdengar gemercik air, tanda bahwa air sudah jalan. Batalkan atau tidak? Kalau kita berada di tempat kota seperti ini, di rumah, di kantor, di tempat yang memang pada umumnya selalu tersedia air, maka wajib kita batalkan sholat dan pergi ambil wudhu untuk sholat. Batal tayamumnya. Tapi ketika kita berada di tempat yang memang normalnya tidak ada air, kita misalkan di hutan atau di mana, di hutan tidak ada air, akhirnya kita sholat pakai tayamum. Begitu kita sholat, hujan, lanjut sholatnya, karena ini memang tempat yang pada dasarnya memang tidak ada air. Nah, itu ulama mengklasifikasikannya seperti itu. Ya, jadi sholat dibatalkan saat air tersedia dan kita berada di tempat yang normalnya itu selalu tersedia air, di kota lah, seperti di rumah, di masjid dan di mana. Nah, bismillah. Apa yang membatalkan tayamum? 1. Tayamum batal saat ada air tadi, saat adanya air, ya, batal tayamum. Itu kalau berada di tempat yang normalnya banyak air. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Dan yang ketiga, waliyazubillah, murtad. Ya, orang yang murtad baru dia habis tayamum, batal tayamumnya. Kalau dia masuk Islam lagi baru tetap tidak ada air, tayamum yang baru. Nah, ini fikih aja. Ya, mungkin jarang terjadi tapi secara hukum seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjid. Sekarang adab saat keluar ke masjid. Ya. Fa idza faraqta min taharatik, kalau kita sudah selesai bertaharah, jadi sebaiknya taharah itu di rumah. Sebaiknya taharah itu di rumah. Wudunya itu sebaiknya di rumah. Kalau memang sempat. Ya. Kalau tidak sempat ya di mana saja, yang mana mudah. Ya, tapi kalau kita banyak kesempatan, sebaiknya perjalanan dari rumah ke masjid sudah di dalam keadaan suci. Anggaplah tempat di masjid ini hanya tempat untuk orang yang musafir, atau orang yang ketika sampai di masjid batal wudunya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berjalan ke masjid dalam keadaan wudu, itu keutamanya jauh lebih besar daripada kita dalam keadaan tidak berwudu. Kecuali ini. Kalau di rumah tempat wudu tak itu di WC, tidak ada tempat wudu lain. Sedangkan di masjid tempat wudunya terpisah dengan WC. Ya kan, di masjid terpisah dengan WC. Maka lebih baik kita wudu di masjid. Ya. Karena lebih menenangkan hati. Lebih yakin kita bahwa saat kita wudu tidak ada najis yang bisa mengganggu pikiran kita. Nah, itu. Jadi makanya kalau bangun ke rumah, usahakan ada satu tempat yang memang orang tidak buang hajat di situ, baik kencing atau orang buang air besar, ada keran di mana, mau di halaman, di situ kita wudu. Nah, baiknya di dalam rumah supaya nak pakai juga istri tak. Ya. Jadi itu yang paling ideal, itu kita berwudunya di tempat yang bukan tempat buang hajat, air kecil maupun air besar. Nah, jadi sediakan itu kalau bisa. Ya. Karena itu mengganggu bisikan setan. Setan itu suka mengganggu kalau orang wudu. Tidak sah wudumu. Ada najis. Tadi sudah kencing terpercik. Ada najis. Was-was. Akhirnya kita wudunya tidak khusyuk. Nah, itu makanya Allah ajarkan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu mengganggu hati manusia.
Nama setannya Al-Walhan, yang suka di WC tinggal. Fasalli fi baitika raka'atil fajr in kana al-fajru qad tala. Kalau salat subuh, usahakan salat 2 rakaatnya itu di masjid, di rumah. Bukan di masjid. Jadi kalau sudah azan baru kita masih di rumah dan perjalanan ke masjid tidak terlalu jauh, salat memang di rumah 2 rakaat. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau sholat di masjid boleh, siapa tahu kalau di rumah tidak tenang, terserah. Tapi afdolnya sholat memang sunnah di rumah. Bahkan ulama dari kalangan Syafi'iyah berkata sebaik-baik sholat sunnahnya seseorang itu di rumah. Bahkan lebih ekstrim lagi ada yang berkata sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib di masjid tidak sah. Ada Pak, pendapatnya ada itu. Ya, saking rumah itu harus kebagian sujud kita, harus juga Nabi bilang jangan kalian jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Jadi kalau ada orang sudah sholat, sudah zikir langsung pulang sholat di rumahnya, oh itu bagus sekali, itu bagus ya. Jadi yang namanya sholat sunnah yang rawatib kalau bisa di rumah Pak ya, supaya rumah kita juga berkah, kebagian berkah dari sujud itu. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Salat sunnah itu selalu di rumah. Tsumma tawajjah ilal masjid, lalu berangkatlah menuju masjid. Wala tada' as-shalah fil jama'ah la siyama as-subh, dan usahakan tidak ketinggalan salat berjamaah khususnya salat subuh. Fasolatul jama'ati tafdulu an salatil munfarid bi 27 darajah. Salat jamaah 27 kali lipat lebih bagus, lebih baik daripada salat sendiri. Bukan dalam artian kalau sudah satu kali salat jamaah boleh mikir alpa 27 kali. Bukan. Artinya keutamaannya pahalanya 27 kali lipat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribah fa ayyu faidatin laka fi talabil ilm. Kalau kita tidak memperhatikan keuntungan seperti ini, maka apa gunanya kita mengetahui ilmu dan hadis-hadisnya. Jadi misalkan begini Pak, kita menjual barang, misalkan menjual baju, kalau kita jual di depan rumah harganya 100.000. Kalau kita jual di mall harganya 2.700.000. Kira-kira kita yang suka berdagang, suka dengan untung, pilih yang mana? Pastilah kita pilih keuntungan yang 27 kali lipat. Ya, biarpun jauh. Tapi 2.700.000. Biaya ke sana paling 50.000. Nah, untung mungkin 2.650.000. Seperti itulah kira-kira ya, keuntungan orang yang sholat berjamaah. Kalau kita saja ketika berdagang tahu sekali, oh kalau dijual di sini murah, kita pindah. Saya pernah bicara-bicara sama orang Polman, jual durian. Di mana jual durian? Di Maros. Kenapa kita jauh sekali menjual? Kalau di Polman murah Pak. Itu berarti logika sholat jamaahnya dapat. Ya. Wa innama thamratul ilmi al-amal bih. Fa idza masyita ilal masjid, ketika kita sudah berjalan ke masjid, famshi 'alal hainati was sakinati wala ta'jal. Nabi melarang orang cepat-cepat, tergesa-gesa. Jadi beda cepat-cepat sama tergesa-gesa. Tergesa-gesa ke masjid. Ya. Santai jalan, Pak. Santai, jangan tergesa-gesa. Ya. Imshi 'alas sakinah. Kalau memang terlambat tidak apa-apa, yang penting jangan tergesa-gesa. Ya. Masbuk tidak apa-apa, santai saja. Itu bukan menandakan bahwa kita malas ibadah, tidak. Itu menandakan bahwa kita mengamalkan syariat dengan benar, lebih baik. Ya.
Kalau terlari masih bisa dapat ruku, tidak jadi masbuk. Tapi kalau pelan-pelan bisa masbuk 2 rakaat, pelan-pelan saja. Ya, karena ada ulama yang mengatakan yang penting dapat imam di situ walaupun tahiyat, jadi tetap sholat jamaah. Ya. Ya, yang penting tenang supaya kita merasa bahwa ibadah itu memang nikmat. Ya. Karena perjalanan ke masjid juga itu merupakan zikir, ibadah. Wa qul fi tariqik, ini doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir ragibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak doanya. Kalau kita tidak hafal, baca doa yang lain yang artinya meminta surga, meminta ridha, dan meminta dilindungi dari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ton doa makan, boleh Pak. Kalau misalkan tidak ada lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan artinya bagus. Ya Allah, berkahi kami atas rezekimu yang Kau berikan kepada kami. Ibadah pun rezeki. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini sebenarnya doa makan ini. Kalau kita dapat apapun boleh dipakai karena artinya bagus sekali. Kita minta keberkahan karunia, rezeki, dan minta dijauhkan dari api neraka. Intinya kita berdoa saat kita berjalan ke masjid, karena ini salah satu waktu di mana doa itu mustajab. Nah, karena kita lagi mau berangkat taat. Dan sini doanya bagus sekali. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu sebagaimana hamba-Mu yang soleh meminta. Sesungguhnya saya keluar tidak untuk sombong, riya, dan supaya saya dikenal sebagai ahli ibadah. Tetapi saya keluar untuk supaya terhindar daripada murka-Mu dan bisa mendapatkan ridho-Mu. Maka saya minta kepadamu agar menyelamatkan aku dari api neraka, dan Engkau ampuni dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Ini akhirnya, kalau tidak bisa kita baca semuanya, baca saja akhirnya, gampang sekali tidak dihafal. Allahumma gfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma gfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bersih itu kita Pak. Allahumma gfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni saya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau. Ini doa yang ada kecuali Engkau. Ini adalah doa yang bisa membuat Allah tertawa kepada seorang hamba. Yang ada kecuali Engkau. Ya. Jadi ya Allah, kasih saya rezeki karena tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau. Ini mujarrab sekali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya Allah, angkat derajat saya karena tidak ada yang bisa mengangkat derajat kecuali Engkau. Ya Allah, bebaskan saya dari masalah karena tidak ada yang bisa menjaga saya dari masalah kecuali Engkau. Apa yang Allah katakan? Sodako abdi. Ternyata hambaku tahu juga. Betul. Ini. Ya. Jadi ada di beberapa riwayat orang berdoa seperti ini, Allah tertawa, tanda ridho kepada hamba tersebut. Artinya senang. Orang kalau ketawa-ketawa bicara sama kita, itu dijamin itu apa kita minta dikasih biasa. Ya. Ya, itu saya kira jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau waktu Isya belum masuk, ada yang bertanya, ya dipersilahkan.
Silakan. Silakan. Oh, maaf. Ya. Baik, makasih. Memakai emas dan sutra itu keharamannya dari hadis. Jadi posisinya hadis terkadang menjadi merincikan hukum yang masih umum di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid, berhiaslah saat masuk masjid. Jadi ini masih umum, artinya kita boleh berhias dengan perhiasan apapun. Setelah Nabi menjelaskan bahwa laki-laki dilarang menggunakan emas dan sutra, maka penjelasan Nabi ini bahasa usul fiknya sebagai taksis, bahwa semua boleh dipakai tapi ada ketentuannya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, selain ini boleh. Jadi emas dan sutra itu lebih khusus, dan kaidahnya ketika ada dalil yang satunya umum, yang satunya khusus, dan satu pembahasan, maka wajib kita mengamalkan yang khusus. Karena dengan kita mengamalkan yang khusus berarti kita juga mengamalkan yang umum, tapi belum tentu sebaliknya. Ya. Ya. Ada. Kalau sutra itu tidak diharamkan seutuhnya. Jadi sutra itu boleh selama kadarnya kurang dari 50%. Itu sutra. Jadi misalkan kita punya baju, biar sutra asli. Ya, kita punya baju ada sutranya, tapi sutranya itu di bawah 50%. Ini laki-laki. Kalau perempuan bebas. Itu maka boleh kalau sutra. Tapi kalau emas, wa qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit banyaknya tetap tidak boleh bagi laki-laki. Jadi misalkan kalau kita punya cincin dia emas tapi sudah dicampur dengan yang lain. Nah, itu sedikit banyaknya kalau ada emasnya tidak boleh digunakan. Kalau laki-laki perak boleh, berlian kalau mau pakai boleh, yang penting bukan emas. Nah, kemudian yang kedua, ayat mutasyabih. Seperti awal-awal surah itu ada 14 huruf. Itu termasuk ayat mutasyabih, dan banyak ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Salah satunya pembukaan surah yang alif lam mim itu, Pak, ya. Alif lam mim itu nassu qatiin lahu sirrun qat, itu tergabung semua di situ hurufnya, ada 14, setengah dari huruf hijaiyah. Itu ada ulama yang berpendapat bahwa itu huruf adalah mutasyabih. Artinya mutasyabih, kita imani saja ini dari Allah, tidak usah kita cari makna-makna spesifiknya. Tapi apakah tidak ada sekali maknanya? Ada. Bagaimana caranya kita tahu maknanya? Ini kan alif lam mim, huruf yang kita tahu, huruf yang Abu Jahal tahu, ya. Tapi ketika disebutkan kepada Abu Jahal tidak pernah bertanya, Muhammad apa artinya? Artinya meskipun itu tidak bisa diterjemahkan,
Abu Jahal menangkap bahwa ini bukan kata biasa, di situ artinya. Nah, jadi susunan huruf alif lam mim ha mim alif lam ra kaf ha ya ain sad itu memang orang Arab tidak bisa artikan, tidak ada artinya. Karena bacanya saja muqatta'ah, terputus-putus, tidak tersambung. Cuman ketika dibacakan orang Arab sudah bisa nangkap, paham sesuatu yang itu bukan artinya. Sama dengan kita kalau bicara babi bu, nah, misalkan ada orang ditanya, kita tanya sesuatu, jawabnya macam-macam. Kita biasanya bilang, kamu itu babi bu, babi bu. Itu kan babi bu tidak bisa diterjemahkan, tidak ada artinya di KBBI. Tapi orang yang mendengarnya tak dapat makna, ya, dapat sesuatu arti, tergambar arti di dalam pikirannya. Kira-kira seperti itu Pak, untuk huruf muqatta'ah ini. Kalau pertanyaannya apakah huruf mutasyabih itu tidak boleh ada artinya, boleh diartikan, tetapi tidak boleh kita terlalu dalam. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, diteliti sampai ujung-ujungnya, itu mutasyabih. Ya, kita harus yakin seperti itu, ya sudah. Tidak seperti manusia caranya, tidak seperti yang kita bayangkan, dan kita taslim dan kita meyakini saja, tidak usah digambarkan. Nah itu, ya. Silakan. Adam. Waalaikumsalam. Pesawat itu adalah tempat yang normalnya tidak ada air. Ya. Jadi ketika kita sholat, kita mau wudhu, tidak cukup, minimal kita cek. Ya, kita cek. Kalau kita dapat informasi bahwa airnya ini bukan air yang bisa dipakai berwudhu misalkan, ya langsung tayamum, berarti tidak ada air mutlak. Atau ada dia jual tapi pasti mahal. Nah, jadi tidak wajib. Kemudian kalau misalkan tidak cukup, berarti yang lain tayamum. Atau sementara kita wudhu baru tidak cukup, lanjut tayamum. Jadi bisa gampang kalau ketika di pesawat, ketika kita mau tayamum. Ya. Yang ditekankan itu saat mau tayamum, kan tayamum itu boleh. Tidak boleh kalau ada air. Kalau ada air, tidak ada, boleh kan kalau tidak ada air, atau ada air tapi kita terhalang.
untuk menggunakannya, ya. Atau misalkan begini, ada air tapi tidak ada tempat wudhu dan dilarang, misalkan dilarang untuk basah-basah di situ, ya sudah tayamum karena ini kan terhalang. Nah, kemudian apakah disebut di pesawat itu tidak ada debu? Nah, mungkin ada yang bisa berfatwa di sini yang lebih tahu lebih tahu tentang pesawat, tapi di mana-mana itu biasanya debu ada, ya. Meskipun ini karpet divakum setiap hari, pasti tetap ada debu yang nempel, ya. Jadi debu itu saya kira di mana-mana ada, ya. Dan yang ini yang mengkhawatirkan di pesawat ini biasa begini. Apalagi di kelas VIP, VIP kan biasa itu ada ini apa? Ada, mohon maaf, ya, ada minuman keras kan? Ada minuman keras. Nah, ini kan najis dan biasa memang ada. Saya biasa waktu penerbangan internasional lihat betul di atas pesawat ada di bagian anunya, kelas bisnisnya, karena di ekonominya tidak ada karena tidak mampu beli, alhamdulillah. Ya. Jadi lihat, itu ini, jadi dia pegang kan tidak, apalagi kalau dia sudah minum baru dia pegang itu kursinya kan bisa najis semua itu di situ. Nah, jadi kalau mau pesawat bersyukur di kelas ekonomi. Tapi meskipun ya tetap itu. Jadi insya Allah kita yakin saja, apalagi kalau dipukul-pukul begini, sudah ada debunya, ya, sudah kelihatan, wudhu saja, tayamum saja, pukul seperti biasa, bismillah, ya. Karena tidak mungkin juga kita keliling kemana ke situ cari debu, ya. Apalagi kalau kita mau sholat, masuk waktunya, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih keras lagi. Kalau kita sholat di pesawat diulangi nanti. Terus ya diulangi Pak, nanti kita bahas kalau sudah diulangi lagi ketika mendarat. Terus yang sholat di pesawat itu tujuannya apa? Hermanul waqt, untuk menjaga supaya di waktu sholat kita tetap hadir meskipun tidak sempurna. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh dimudahkan insya Allah, ya. Dan kalaupun mbak-mbaknya bawa air banyak tapi dibeli, bisa langsung tayamum itu, karena tadi pasti jualnya lebih mahal, ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa air di pesawat itu kan biasa kecil ya Pak, ya. Saya kira itu air di pesawat tidak bisa dipakai berwudu, kecil sekali, susah sekali. Ya sudah, jalan-jalan saja mencari, lihat-lihat, susah ini, langsung kembali tayamum. Susah. Ya. Memastikan bagaimana kita memastikan bahwa di situ bisa dipakai, debunya bisa dipakai untuk bertayamum. atau Kita terbuka misalkan hanya pohon-pohon. ya. Kan kita tidak tahu nih, jadi apa yang harus kita lakukan supaya ini yang Kaidahnya semua debu itu suci kecuali debu yang kita lihat jelas, kita lihat ini, atau kita dikasih tahu oleh orang yang terpercaya, tadi najis ada lewat sini, baru itu. Jadi pada kaidahnya semua debu suci kecuali debu yang sudah nyata-nyata kita lihat ada najisnya. Misalkan di pesawat ada orang minum minuman keras, bir, itu kan najis. Lalu dia lap-lap, kita lihat jelas lap-lap itu di sandaran anunya, dia pegang-pegang, sudah tertumpah di tangannya, baru dia pegang itu kursi. Di situ kita yakin bahwa ini tidak boleh, tidak bisa dipakai di sini. Kursi ini tidak boleh dipakai. Selebihnya itu bisa dipakai. Atau kita tidak lihat, baru kita tidak tahu juga baunya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini sudah terkena minuman keras, lalu kita bertayamum di situ, tetap sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. artinya kalau pernyataan seperti itu berarti debu yang ada di lantai dimanapun bersih, ya.
Jadi ini tayamum kemudahan. Jangan sampai kemudahan ini kita ambil cara memakainya justru mempersulit. Ya. Jadi dimanapun selama jelas-jelas bukan ini tidak kentara bekas najisnya, kecuali seperti di WC itu jelas, karena ada mungkin orang sudah ini kencing atau beci-beci bagaimana, itu jelas tidak boleh di situ, sudah jelas sudah pasti. Nah, tapi debu dimanapun, bahkan yang di tanah pun, ya, di aspal pun itu bersih. Buktinya kita boleh sholat di aspal tanpa sejadah. Ya, ya, baik. Sudah masuk saya kira. Masih ada satu kali terakhir. Yes. Tidak apa-apa, memang sunnahnya Isya diakhirkan sedikit, tapi kasihan yang ada urusannya. Ya. Saya tanyakan, apakah orang mati itu bisa tayamum? Tak usah dimandikan, Ya. tayamum saja. Karena rata-rata kita lupa itu penuhnya dimandikan. Ya. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada air ditayamumkan. Ya. Kalau tidak ada air. Kalau ada air ya harus dimandikan. Sama dengan orang hidup. Jadi seperti kita, kalau tidak ada air baru boleh ditayamum. Lebih baik daripada langsung dikubur. Kalau ketika situasinya tidak ada air. Ya. Ya. Aman? Sudah kayaknya ini. Baik. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.